Dialog Lintas Pagi, Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya di kesempatan kali ini kita berada di Dialog Lintas Pagi RRI Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Edisi hari ini Jumat tanggal 7 November 2025. Tentunya seperti biasa kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini mengenai mencetak generasi emas melalui pembinaan atlet pencaksilat sejak dini. Tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui via Zoom di pagi hari ini. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853 4383 1230 atau di 08219483 0965. Anda bisa memberikan saran pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini saya tidak sendiri, di studio sudah hadir narasumber. Saya perkenalkan Bapak Muhammad Guntur Yusuf selaku pengurus atau ketua Ikatan Pencaksilat IPSI Kabupaten Toli Toli. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik. Melalui via Zoom di pagi hari ini juga kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber lainnya. Yang pertama kami coba sapa dari pengurus IPSI Kabupaten Buol, Bapak Idris. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Idris. Ya, mungkin audionya bisa dibuka, Pak Idris. Kami belum bisa menangkap audionya. Ya, halo. Baik. Melalui via Zoom lainnya, kami juga sudah terhubung dengan Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga di Dispora Kabupaten Toli Toli, Bapak Feiben Koruwu. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Feiben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Baik. Kemudian melalui via Zoom juga, kami juga sudah terhubung dengan Kepala Sekolah SD Pembina Toli Toli, Bapak Abdul Ghafar. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ghafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ya, kami coba sapa kembali dari pengurus IPSI Buol, Pak Idris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam IPSI dan salam satu ikatan serta salam santun dari kami. Baik, terima kasih Pak Idris. Ya, tentunya pendengar dengan topik mencetak generasi emas melalui pembinaan atlet pencaksilat sejak dini. Tentunya kita ketahui bersama bahwa olahraga pencaksilat ini adalah merupakan olahraga asli dari Indonesia. Tentunya ini menjadi pekerjaan bersama untuk bagaimana mengembangkannya. Tentunya dengan prestasi maupun pembinaan, apalagi melalui pembinaan sejak dini. Ya, saya pertama ke Pak Guntur. Tentunya selaku Ketua IPSI Kabupaten Toli Toli. Tentunya mungkin bisa disampaikan di awal ini bagaimana sebenarnya motivasi dan minat masyarakat Kabupaten Toli Toli ini dalam mengembangkan olahraga pencaksilat ini. Bagaimana gambarannya? Silakan Pak Guntur. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Bahwa yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Kepala Sekolah SDN Pembina atas prestasi murid dari SDN Pembina yang sudah masuk ke tingkat nasional. Kemudian Pak Idris di Kabupaten Buol, kebetulan Pak Idris ini ya bekas murid saya. Baik. Ya, ini dari pengembangan dari tahun ke tahun sehingga Buol sampai saat ini sudah berkembang. Ya. Jadi untuk pembinaan ini kami dari usia dini, itu sampai usia remaja
pra remaja kemudian remaja. Remaja baru masuk pada dewasa. Kategori-kategori itu pembinaan itu tentunya dari remaja, pra remaja itu tingkat SD. Ya. Ya, kegiatan-kegiatan itu kan meliputi dia O2SN. Ya, O2SN. Yang alhamdulillah sekarang kita Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah sudah mewakili di tingkat pusat dari O2SN, SDN Pembina. O2SN. Nah, itu termasuk binaan-binaan dari Pencaksilat Kabupaten Toli-Toli yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian tingkat remaja juga sudah kita tingkatkan ini. Mohon maaf karena tahun ini kita belum sempat menggelar kejuaraan tingkat remaja. Ya, semuanya tergantung dari pembiayaan yang sulit karena wasit juri kita ini membutuhkan betul-betul biaya pembinaan untuk wasit juri. Kemudian dari itu yang tingkat remaja itu ya insya Allah ini kita akan masukkan di kategori yang harus bisa mengikuti event-event seperti event yang sekarang akan kita laksanakan Porkap di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian mempersiapkan juga kegiatan Porprov tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali tahun depan 2026. Adapun hal-hal pembinaan itu kami dari Pencaksilat ini ya sudah giat-giatnya untuk pembinaan. Kami apalagi sekarang kita sudah adakan gedung GOR untuk tempat anak-anak latihan, ada juga di Tambun, kemudian ada juga di Pelabuhan Peri di dia punya tanah. Sekarang ada berkembang di situ dia punya pembinaan. Perangkat itu sementara. Baik. Saya ke Pak Abdul Ghafar, Kepala Sekolah SD Pembina Kabupaten Toli-Toli. Pak Ghafar. Ya, baik. Ya. Baik, Pak Ghafar, tentunya seperti yang disampaikan tadi Pak Guntur terkait dengan prestasi anak-anak dari khususnya dari sekolah SDN Pembina Toli-Toli ini bagaimana membangun relasi dan komunikasi juga dengan para pelatih sehingga mungkin anak-anak dari usia dari sejak dini ini bisa dapat berprestasi seperti yang sudah diraih oleh SDN Pembina sendiri. Silakan Pak Ghafar. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman narasumber yang saya hormati, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Saya selaku Kepala SDN Pembina Toli-Toli mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga siswa kami bisa mencapai prestasi yang luar biasa sehingga bisa mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Ya. Ini kegiatan ini ya ini berkat dukungan dari teman-teman semua, baik dia pelatih maupun dari Dinas Pemuda Olahraga yang sudah membantu kami, dan ini kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan pelatih. Ya, kami di sekolah ini memang punya kegiatan tersendiri, itu ada kegiatan pembinaan ekskul, ekstrakurikuler untuk pembinaan olahraga, yaitu kita fokus pada kegiatan yang dilombakan pada O2SN, yaitu pencaksilat, karate, dan senam. Karena tiga cabang olahraga ini yang dilombakan di tingkat untuk kegiatan O2SN baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Itu yang kami lakukan dan kami genjot di setiap kegiatan SO yang ada di sekolah. Dan itu kami ambil dari pembiayaannya, kami ambil dari dana bantuan operasional sekolah untuk pembina pelatih yang ada di SDN Pembina. Itulah merupakan barangkali gambaran kegiatan kami ya. Dengan kegiatan seperti itu mudah-mudahan ya dari semua cabang olahraga yang kami persiapkan ini bisa semuanya bisa mencapai ke tingkat nasional maupun ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan alhamdulillah hampir semua cabang ini kami di tingkat kabupaten bisa menjuarai. Ya, tapi ke tingkat provinsinya dan tingkat nasionalnya baru kali ini mungkin SDN Pembina ya. Baru mewakili tingkat provinsi ke tingkat nasional untuk kegiatan O2SN nasional. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ya, saya ke Pak Feben Koru, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten Toli-Toli. Pak Feben. Ya, halo Pak Feben, masih bersama kami?
Ya, halo Pak Feben. Ya, saya ke Pak Idris, pengurus IPSI Kabupaten Buol. Pak Idris. Ya. Ya, Pak Idris, tentunya seperti kita bersama juga bahwa tentunya IPSI Kabupaten Buol juga punya komitmen dalam memberikan dukungan kepada khususnya bagi para atlet pelajar, khususnya siswa sekolah dasar, sehingga mungkin bisa berprestasi seperti yang disampaikan tadi oleh beberapa narasumber bahwa Toli-Toli juga punya atlet yang bisa tembus ke tingkat nasional. Tentunya bagaimana juga dari IPSI Kabupaten Buol melakukan upaya pembinaan sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Buol. Silakan Pak Idris. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam IPSI. Salam satu ikatan kepada seluruh pemirsa, bil khusus kepada guru saya, Ya. Pak Guntur, Ya. yang telah membina dombi kami sehingga pada saat ini kami pun bisa tetap mengembangkan prestasi, mengembangkan apa yang menjadi bimbingan beliau pada tahun 97 kemarin, masih gabung Buol Toli-Toli. Ya. Ya. Dalam hal ini, untuk kami selaku IPSI Kabupaten Buol, kami juga pun turut melakukan pembinaan, baik secara tingkatan usia dini, tingkatan remaja, dan sampai ke tingkat dewasa. Pada tahun kemarin memang setelah kita lakukan kegiatan ODUSN, alhamdulillah anak-anak kita yang dari Toli-Toli yang berhasil untuk meraih tiket sampai ke tingkat nasional. Ya. Dan kami pun merasa bersyukur, tetap mendoakan semoga Ananda yang akan berlaga di tingkat nasional mewakili Sulteng sekaligus mewakili Buol Toli-Toli, mewakili Buol Toli-Toli, itu bisa akan mampu diperhitungkan di tingkat nasional, insya Allah. Kami mengambil langkah-langkah selaku IPSI Kabupaten Buol yang tak terlepas hal ini. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur bahwa berkat bimbingan dan binaan dari pengurus IPSI Toli-Toli yang tahun-tahun kemarin, sehingga pun dapat melangkah. Walaupun dalam hal ini memang kita tertinggal saat ini. Dari tahun 2008, alhamdulillah banyak atlet kita di tingkat remaja melalui ODUSN tingkat nasional, tingkat SLTA, itu ada berapa yang tembus sampai ke tingkat nasional pun. Namun di tahun-tahun ini kita memang agak mundur. Oleh karena itu kita IPSI Buol melakukan langkah-langkah untuk bisa kembali berbicara baik di tingkat provinsi dan insya Allah di tingkat nasional, mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh IPSI Toli-Toli terkait dengan sistem pembinaan yang akan dilakukan oleh IPSI Kabupaten Buol. Dalam hal ini memang kendala yang disampaikan oleh Bang saya, Bang Guntur tadi, ini butuh kajian khusus. Yang kedua utama kami adalah bagaimana kemudian generasi kita melalui kegiatan cabang olahraga pencaksilat merupakan budaya bangsa, ini bisa mampu berbicara sebagai generasi emas yang dalam artian bukan hanya sekedar silatnya yang kita bina, akan tetapi tujuan utama sebagai generasi emas itu adalah mampu mengimplementasikan dia sebagai seorang pendekar yang hatinya tulus, kemudian akan tergambar sebagai akhlak yang terbaik. Itu mungkin langkah-langkah yang kami ambil sebagai pengurus IPSI Kabupaten Buol dan sekaligus kami selaku pelatih akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti langkah teman-teman pengurus ataupun pelatih perguruan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Itu dari kami. Baik. Terima kasih. Baik. Salam santun dari kami. Baik. Ya, saya ke Pak Feben Koru, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga di Spora Kabupaten Toli-Toli. Pak Feben. Ya, halo Pak Feben, masih bersama kami? Ya, audionya mungkin bisa dibuka Pak Feben. Kami belum bisa menangkap audionya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0853 4383 1230 atau di 0821
94830965. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan tanggapan, saran maupun komentar terkait dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya kembali ke Pak Feben. Pak Feben. Ya, Pak Feben bisa mendengarkan suara kami? Bisa. Baik, Pak Feben, tentunya seperti yang disampaikan dari beberapa narasumber bahwa pencaksilat ini merupakan olahraga yang cukup diminati dan juga merupakan bisa mendulang prestasi bahkan di tingkat nasional. Tentunya untuk dari dukungan dari Dispora sendiri terkait dengan pembinaan maupun bantuan terkait anggaran terkait pembinaan ini juga bagaimana untuk dari Dinas Dispora sendiri terkait dengan pencaksilat ini. Silakan Pak Feben. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Berbicara masalah prestasi ini, tentu saja beberapa kali saya diundang di RRI ini bicara masalah pendanaan. Ya. Kemudian kemarin senior saya juga ini dari Pak Ketua Pencaksilat ini, senior saya di KONI juga, ada beberapa bantuan-bantuan yang kita berikan kepada pencaksilat walaupun tidak sesuai dengan keinginan dan tidak maksimal. Berbicara prestasi selalu bicara masalah dana. Gitu. Saya terima kasih juga kepada atlet dari SDN Pembina bahwa ada prestasi ternyata di tingkat nasional yang dia akan menuju nasional. Ya. Kalau bisa di data-datanya itu dikumpulkan, bisa dilaporkan ke Dispora biar kita tahu. Karena dari ini kayaknya dari O2SN ya. O2SN. Ya. Ya, O2SN. O2SN itu ya bahasanya bukan gawean dari Dinas olahraga, dari Dinas Pendidikan. Cuma karena berbicara masalah olahraga, saya dari cabur bisa memberikan data-data apa saja atlet yang sudah berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Tujuan Dispora sebenarnya ini mencari atlet. Ya. Baik, Pak Feben. Ya, mungkin masih terkendala dengan jaringan. Kami belum bisa menangkap apa yang menjadi penyampaian Pak Feben. Ya, saya lanjut mungkin Pak Guntur. Tentunya kita ketahui bersama bahwa olahraga pencaksilat ini adalah olahraga yang cukup memiliki resiko, apalagi dengan berbagai gerakan dan sehingga ini juga bisa menimbulkan artinya bagi masyarakat atau anak-anak yang ingin berlatih pencaksilat sendiri. Ini sejauh mana sebenarnya perkembangan pencaksilat saat ini sehingga bisa memberikan juga perlindungan dan tidak mencederai misalnya atlet-atlet yang khususnya juga bagi yang anak-anak sendiri. Silakan Pak Guntur. Ya, terima kasih para pemirsa bahwa pencaksilat itu bukan semata-mata sebagai olahraga yang berbahaya. Sebenarnya pencaksilat itu merupakan olahraga yang bisa melindungi diri kita. Ya, satu contohnya ada tiba-tiba kita ada di jalan, kan pencaksilat kita bisa gunakan untuk hal-hal tersebut. Tapi tentunya sekarang dalam era sekarang kami dari pengurus pencaksilat kan sudah membaur untuk ke tingkat nasional. Jadi dia sekarang ini sudah tingkat pencaksilat ini ada memang dikatakan bahwa olahraga. Ada juga pencaksilat yang bela diri. Ya, itu barangkali sebagai dasar-dasarnya itu yang pertama kita itu pencaksilat bela diri. Kemudian kita meningkat ke pencaksilat olahraga. Pencaksilat olahraga itu ya ini yang sekarang kita akan melaksanakan ini Porkap di Kabupaten Toltol. Insya Allah tanggal 26 sampai tanggal 1. Dan kegiatan kita ini tanggal 29 sampai tanggal 1. Nah, jadi 3 hari saja kita punya kegiatan. Dan ini penyampaian saya dari para mungkin ada perguruan yang ingin bergabung, kami persilakan menghubungi kami sebagai ketua. Kami sudah ada siapkan aturan-aturan kegiatan Porkap ini untuk remaja, untuk dewasa, tingkat dewasa ini. Jadi ini kami sampaikan bahwa karena kalau kita dari kategori umur, kalau kita umur masih 16
Nah, itu mungkin tulangnya masih lemah. Ya. Ya, mungkin nanti ya di atas 17 sampai 32 tahun batas umurnya yang karena dari segi juga kan olahraga itu kan ada batas bahwa kekuatan tulang itu kita mampu mengatasi, jangan sampai mengalami cedera atau risiko yang lain. Barangkali sebentar dulu. Baik, saya ke Pak Gafar. Pak Gafar. Ya, masih bersama kami Pak Gafar. Ya, masih Ya, Pak. tentunya kita ikut bersama juga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Guntur bahwa pencaksilat ini merupakan olahraga yang cukup diminati dan memiliki risiko juga terkait dengan bagaimana nanti pembinaannya. Tentunya dari sekolah sendiri bagaimana upaya komunikasi yang dibangun kepada orang tua agar menjamin anak-anaknya juga mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat ini juga bisa aman dan tidak terkendala terkait dengan olahraga ini. Silakan Pak Gafar. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk olahraga pencaksilat ini kami memang sampaikan ke orang tua murid ini supaya sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua Percasi Toli-Toli. IPSI Pak, ya IPSI. Bahwa ya IPSI. Ya, IPSI Toli-Toli bahwa memang olahraga itu olahraga pencaksilat itu adalah bela diri dan merupakan bagian dari olahraga. Tapi kami tetap sampaikan ke orang tua murid bahwa ini adalah olahraga. Makanya di situ O2SN itu Olimpiade olahraga siswa nasional. Itu kita sampaikan ini olahraga, bukan berkelahi anak-anak. Kan biasa jadi tantangan sama kita ini sebagai guru untuk mengumpulkan anak supaya latihan silat. Mereka takut jangan sampai ini anak bakalnya gara-gara dikasih latih bersilat. Padahal tidak. Ini kita tujuannya juga untuk bela diri mereka, untuk bela diri. Ya. Hal-hal seperti itulah yang kita sampaikan ke orang tua murid ketika kita sosialisasi tentang ekskul kepada orang tua murid. Jadi setiap awal tahun ajaran maupun pada semester itu kita sampaikan ke orang tua murid bahwa pembinaan olahraga di sekolah itu kita setiap semester ada dan ada pembiayaannya dari dana bantuan operasional sekolah, dan kita tidak minta ke orang tua murid, hanya kita minta ke orang tua murid keikhlasannya untuk datang memberi anaknya supaya ikut latihan di sekolah. Nah, memang kalau kita di sekolah di SDN Pembina ini ya rata-rata anak banyak yang berminat untuk itu. Cuma begitu kita sudah mulai rekrut 1-2 kali latihan, begitu sampai ke 5 kali 7 sudah mulai lupa, sudah mulai tinggalkan lagi. Jadi akhirnya kemarin ini yang tersisa ini kemarin yang alhamdulillah yang sampai berangkat ini kebetulan bapaknya juga almarhum ini adalah pelatih silat pada saat itu. Jadi sebelum almarhum meninggal memang sudah dilatih memang anaknya. Jadi itu memang satu kesyukuran bagi kita di SDN Pembina. Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Motong edisi hari ini Jumat 7 November 2025 dengan topik mencetak generasi emas melalui pembinaan atlet pencaksilat sejak dini. Ya, sebelum lanjut di dialog kita di pagi hari ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,
Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali kita lanjutkan dialog lintas pagi RRI Toli Toli Buol dan Parigi Motong edisi hari ini Jumat 7 November 2025 dengan topik mencetak generasi emas melalui pembinaan atlet pencaksilat sejak dini. Ya, kita lanjutkan dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Saya lanjut ke Pak Guntur. Tentunya kita ketahui bersama bahwa berbagai upaya yang terus dilakukan oleh IPSI termasuk juga dalam pembinaan dari para guru dan pelatih. Nah, ini tentunya juga menjadi hal yang utama sehingga juga anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan pencaksilat ini. Ini juga bagaimana perhatian dari pengurus IPSI terkait dengan pelatih maupun pembina mungkin di masing-masing perguruan, apakah tetap melakukan koordinasi dan aturan-aturan apa saja yang perlu disosialisasikan kepada para pelatih ini sehingga dapat diikuti oleh seluruh atlet pencaksilat sendiri. Silakan Pak Guntur. Ya, terima kasih. Kalau untuk pembinaan ke seluruh perguruan yang ada, tentunya kami punya aturan-aturan. Yang pertama aturan itu kami terapkan bahwa seluruh pelatih yang masuk di dalam kategori IPSI itu kami berikan mandat untuk melatih. Karena kalau tidak ada mandat kan mereka sembarang, ya biasa mungut-mungut masyarakat, menyusahkan masyarakat. Jadi kami terapkan itu mereka ada mandat dan kami doktrin kalau mungut-mungut misalnya uang anunya ke bapak pelatih lah, jangan tinggi-tinggi, jangan hanya melatih 3 bulan berhenti. Nah, itu yang kami tidak inginkan kepada pelatih-pelatih. Dan saran juga pada pelatih-pelatih kalau melatih ya melatih yang bagus, jangan hanya sekedar cari akhirnya anak-anak terbengkalai tidak dapat anu. Dan juga saya mengharapkan kepada karena pencaksilat ini kan sudah masuk ke pendidikan, ya sudah mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA, perguruan tinggi adanya. Dan saya berharap karena kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Toli dari tingkat SD sampai tingkat SMA, tentunya kalau ada pelatih silat yang ingin bergabung ke SD atau SMP, SMA, ya tolonglah ditampung mereka. Ya, tentunya alasan kan ini dari segi anggaran, katanya mereka tidak ada anggaran khusus itu. Nah, saya bilang kan bisa ada anggaran dana BOS, misalnya bisa digunakan untuk kegiatan. Ini kan sistem di luar sekolah kan, ada istilahnya itu dari ekstrakurikuler itu untuk cabang-cabang olahraga. Tentunya ada juga beberapa sekolah-sekolah yang menampung pelatih-pelatih yang ini kami harapkan kepada saya sebagai ketua IPSI mengharapkan sebuah guru-guru atau kepala sekolah bisalah menampung anak-anak sekolah, karena ini olahraga juga ini merupakan satu kebanggaan untuk kita, diri kita, sekolah maupun kabupaten. Ya itu dan olahraga sekarang itu tidak seperti dulu. Tentunya olahraga sekarang itu dalam istilahnya kita bisa mendapatkan satu rezeki yang bagus. Karena olahraga sekarang, ya itu barangkali sementara yang baik. Ya, tentunya juga kita ketahui bersama Pak Guntur. Ini kan pencaksilat tidak hanya dibilang sebagai salah satu olahraga, tetapi juga merupakan juga masuk kategori budaya Indonesia yang memang membudaya di Indonesia, tidak hanya di Toli-Toli tapi di luar daerah. Nah, ini juga bagaimana melihat dari peran dari IPSI juga
terkait dengan pencaksilat ini masuk dalam kategori budaya. Mungkin kalau untuk kepengurusan bagaimana juga? Apakah saat ini juga tentunya ada seperti kita ketahui bersama ada Kormi maupun beberapa organisasi atau komite-komite yang memang membinai pada bidang kebudayaan begitu. Silakan Pak Guntur. Ya, terima kasih untuk binaan-binaan dari pemerintah tentang organisasi pencaksilat ini. Ini kan awalnya pencaksilat ini hanya merupakan olahraga, bela diri di kategori dengan ada olahraganya, ada bela dirinya, ada olahraganya. Nah, minat masyarakat itu khususnya memang kepada olahraga. Ada dibentuk sekarang itu namanya organisasi yang di bawah naungan itu di bawah naungannya Dispora. Nah, di bawah naungan Dispora sudah dibentuk itu organisasi, termasuk isi masuk dalam kategori organisasi tersebut. Itu dia kalau organisasi yang dibina oleh dinaungi oleh Dispora itu dia menyangkut olahraga tradisional. Tradisional. Ya, khusus tradisional. Nah, kalau kita ini memang langsung khusus olahraga bela diri yang dipertandingkan. Ya, makanya setiap kabupaten apabila dia tidak melaksanakan event-event itu kita tidak lagi bisa masuk di dalam naungan IPSI karena kita tidak bisa mengadakan event. Ya, itu satu syaratnya itu untuk kita di cabur-cabur kabupaten barangkali itu. Tapi sejauh ini untuk event sendiri dalam beberapa tahun terakhir apakah memang sudah ada misalnya jadwal yang sudah direncanakan oleh IPSI agar kontinuitas dari pelatihan dan pembinaan ini bisa dapat tercapai sehingga mungkin kejuaraan-kejuaraan atau kejurda yang di luar daerah juga bisa dapat diikuti Pak. Ini bagaimana juga melihat kontinuitas dari event yang ada di lokal Toli-Toli? Ya, kalau untuk event di lokal Toli-Toli, kalau untuk tahun ini mungkin baru-baru tahun ini kita tidak dapat melaksanakan, hanya kita melaksanakan ini di kegiatan ini di Porkap nanti karena tentunya kan ini hambatan-hambatan kita ini di pembiayaan yang pemerintah siapkan kita ini kan sangat minim dan tentunya juga ini penyampaian kepada seluruh pengusaha-pengusaha bantulah olahraga Toli-Toli ini. Jangan kita tidak melihat daripada olahraga Toli-Toli ini. Ini hambatan-hambatan yang paling kita hadapi di dalam kegiatan-kegiatan. Dan event-event yang keluar tentunya Kabupaten Toli-Toli sudah melaksanakan kegiatan di luar. Ada yang ke Makassar, Gorontalo, Palu, nah, itu sudah kita laksanakan. Ya, barangkali sementara. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net di manapun Anda berada, tentunya juga Anda bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 085343831230 atau di 082194830965. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar di pagi hari ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jaringan kami saat ini mungkin terganggu untuk terkait dengan Zoom beberapa narasumber kami di pagi hari ini. Ya, sambil menunggu perbaikan sebelum kita melanjutkan dialog kita di pagi hari ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut. Terus, kamu nggak marah? Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai. Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati. Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah. Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih. Sebentar, tinggal 3 email lagi. Bu, ayah.
Aduh, pancinya aman kan? Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh. Jangan marah dong Bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan? Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk. Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh. Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog kita di pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini kita juga sudah tersambung dengan pengurus IPSI Kabupaten Buol, Bapak Idris. Ya, Pak Idris. Ya. Ya, tentunya pencaksilat di Kabupaten Buol tentunya juga memiliki dorongan dan animo bagi masyarakat untuk membina maupun memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Buol sendiri. Untuk IPSI di Kabupaten Buol, kalau untuk perguruan yang ada di sana, mungkin bisa digambarkan ada berapa perguruan yang mungkin dilakukan pembinaan sehingga dengan luas wilayah Kabupaten Buol ini juga bisa terjangkau bagaimana komunikasi maupun event-event yang akan dilakukan di Kabupaten Buol sendiri. Silakan Pak Idris. Ya, terima kasih Pak. Untuk kami IPSI Kabupaten Buol, memang ada 11 kecamatan. Kemudian ini animo masyarakat, khususnya di kegiatan cabang olahraga bela diri pencaksilat ini, mereka sangat minati. Ya. Nah, dalam hal ini kami selaku pengurus, bisa dengaran Pak? Ya, bisa kami dengar. Bisa, ya. Dalam ini kan selaku pelatih sekaligus sebagai pengurus IPSI Kabupaten Buol, ada beberapa program yang sudah kami lakukan terkait sistem pembinaan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Guntur, otomatis dan berdasarkan pertanyaan tadi, bahwa memang olahraga bela diri pencaksilat ini memang ada resiko. Iya. Namun perlu kita ingat, ya dalam olahraga pencaksilat ini dia mempunyai tingkatan-tingkatan. Kemudian dalam sistem perlombaan itu ada kategori, kategori yang hanya memainkan seni tunggal putra, seni tunggal putri, baik tingkatan usiamu ini seperti yang telah diikuti oleh anak-anak kita di tingkat provinsi bulan kemarin, dan alhamdulillah anak-anak kita yang toli-toli yang sebagai pemenangnya itu hanya memainkan seni tunggal, tangan kosong, dan resikonya tidak terlalu resikonya. Nah, terkecuali kita main dalam kelas standing. Ini yang kami sosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Buol. Kalau kelas standing itu pasti ada resiko. Namun dalam hal ini pengurus pusat, IPSI pusat, melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh wasit, sekaligus aturan-aturan yang bisa diterapkan, itu mengurangi dampak resiko yang terjadi. Dan memang setiap kali pertandingan yang namanya olahraga pasti ada resiko. Nah, yang selanjutnya bahwa sosialisasi kami dalam hal ini memang untuk bagaimana kemudian karena memang agak berjauhan, kami bentuk ranting-ranting yang ada di masing-masing kecamatan. Kecamatan Pak. Meranting Palele, kemudian Palele Barat, kemudian Bonobogu, Gadung, Bokat, Bukal, Tilon, itu ada ranting-ranting IPSI yang melakukan kegiatan pembinaan sekaligus untuk perguruannya ini di Kabupaten Buol ada 5 perguruan yang tersebar untuk melatih ke masing-masing kecamatan, dan mereka membentuk perguruan, termasuk masih ada perguruan yang di Polo Peri langsung oleh Bang Guntur selaku pelatih kami juga. Di tahun 97 masih ada di Palele, perguruan Garuda Sakti itu masih tergabung dan masih tetap eksis untuk melakukan pembinaan dan pelatihan. Olehnya yang terakhir kami sampaikan bahwa kami selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada siswa, bahwa olahraga pencaksilat ini merupakan olahraga budaya kita, bangsa kita,
Dan tujuan kita berlatih pertama-tama menyehatkan tubuh. Ya. Dan yang kedua adalah merupakan perlindungan. Bila kita ingin berprestasi, kita harus menjunjung tinggi moto yang kita lakukan sebagai pesilat itu pendekar adalah menang terhormat, kalah bermartabat. Artinya, Ya. kita berkelahi di jalan tidak ada gunanya. Ya. Maka kalau ingin berkelahi sebagai seorang pendekar, mari kita beradu teknik di atas matras dengan moto menang terhormat, kalah bermartabat. Ya. Itu mungkin Baik. yang dapat kami sampaikan. Baik, ya, saya kembali ke Pak Guntur. Tentunya ini dengan moto menang terhormat. Nah, tentunya ini juga Terhormat, ya kalah bermartabat. kalah bermartabat. Tentunya Pak Guntur, ini semua yang terus dilakukan oleh mungkin seluruh pendekar dalam hal kategori olahraga pencaksilat sendiri. Nah, ini juga kendala yang saat ini mungkin dihadapi oleh IPSI terkait dengan mungkin perguruan-perguruan yang mungkin belum mungkin secara terbuka mungkin masuk dalam kepengurusan IPSI dan mungkin masih dikategorikan orang mengatakan sebagai silat kampung. Ini tentunya bagaimana juga Pak merangkul mereka yang mungkin dalam hal pembinaan mereka terus mereka lakukan, tetapi mungkin untuk kompetisi di tingkat nasional mungkin mereka masih terkendala mungkin dengan aturan-aturan yang perlu diikuti dengan adaptasi perkembangan saat ini. Silakan Pak Guntur. Ya, terima kasih untuk pengembangan dengan perguruan-perguruan yang ada di Kabupaten Toli, khususnya ini perguruan di tingkat desa, itu kan mereka biasa mereka katakan mereka kan pesilat-pesilat kampung. Tapi alhamdulillah sudah ada juga yang bergabung, beberapa perguruan yang sudah bergabung. Tentunya dalam hal ini kami bina, pelatihnya kami bina, kami turun ke lapangan untuk memberikan pembinaan teknik untuk olahraga pencaksilat. Jadi tekniknya disampaikan kepada mereka, cuma biasanya tidak berani anak mudanya yang ikut pelatihan, tidak berani. Kita sudah pilih, alhamdulillah ada juga beberapa yang mau turun di matras karena mereka kan tidak pernah menginjak matras. Matras itu kan kalau juga pesilatnya dalam istilahnya gugup, tidak bisa bertanding ya mereka. Ya, itu satu kendala untuk pesilat-pesilat dari desa-desa. Tapi alhamdulillah kami sudah bina. Dan di Toli-Toli ini seperti yang dikatakan Pak Idris, bahwa di Buol ada 5 perguruan yang tersebar membina pencaksilat dari tingkat SD sampai SMA. Mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Toli-Toli itu juga, kalau di Toli-Toli ini ada 7 perguruan yang masuk dalam membantu pencaksilat untuk pengembangan pencaksilat olahraga. Itu khusus olahraga. Mereka ini khusus olahraga, bukan pencaksilat yang ada mereka katakan itu bisa kampung. Tapi kalau 7 perguruan ini mereka khusus olahraga. Khusus olahraga ya. Untuk seni, regu, ada semua. Ada semua ya. Ada semua ya. Jadi dari 7 itu sekarang yang berkembang itu dengan 5 juga. Jadi Toli 5, Buol juga 5. Nah, tentunya Pak Idris, saya mengharapkan juga ya Bapak sebagai pelatih di Kabupaten Buol ya. Marilah kita sama-sama, karena kita kan dulu ini kabupaten bersama. Nah, sekarang sudah bisa, alhamdulillah pengembangan dari Toli-Toli sudah berkembang juga di Kabupaten Buol. Ya, itu yang perlu kita sampaikan. Baik, saya kembali ke Pak Idris. Pak Idris. Ya siap, ya Pak. Pak Idris, tentunya ini dalam melakukan pembinaan atlet pencaksilat khususnya bagi kalangan khusus bagi anak-anak ini. Ini apa yang menjadi kendala utama dalam merangkul mereka dan memberikan dorongan kepada mereka agar berlatih, terutama juga mungkin orang tua memberikan motivasi kepada anaknya agar mereka juga dapat menjamin bahwa olahraga ini dapat berprestasi. Apa yang menjadi tantangannya Pak untuk bagi anak-anak sendiri? Silakan Pak Idris. Ya, terima kasih Pak. Untuk kami yang ada di Buol, saya pikir untuk pembinaan di tingkat anak-anak ini orang tua memang ada dorongan, ada dukungan. Ya, cuma seperti yang disampaikan oleh bang saya tadi terkait dengan kita terkendala pada fasilitas.
biasanya kita di Kabupaten terkendala pada fasilitas yang untuk tempat melatih, kekurangan fasilitas. Ya. Namun dari pihak-pihak sekolah, pihak kepala sekolah seperti yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Ya. Dan sekarang wali siswa itu memberikan dukungan melalui kegiatan pembinaan ekstrakurikuler di tingkat sekolah maupun di tingkat SD, SMP, dan tingkat SLTA. Namun selama ini kegagalan-kegagalan yang kami lakukan di tingkat di BUOL ini yang agak menurun prestasi yang kami dari pencaksilat, memang situ. Pertama dari fasilitas yang kurangnya fasilitas yang ada sehingga pelatih-pelatih kami yang ada di Kabupaten BUOL ini mereka melakukan pelatihan memang hanya secara alami. Ya. Secara alami, namun walaupun secara alami semangat kami selaku pengurus IPSI Kabupaten BUOL sekaligus teman-teman pelatih yang ada di beberapa perguruan ini tetap eksis dan melakukan pembinaan pelatihan yang tujuannya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada dua. Ya. Yang pertama sebagai olahraga yang kemudian akan membentuk sebuah prestasi. Kalau tujuan kita ke sana ya. Yang berikutnya adalah bagaimana membentuk jiwa, mentalitas anak-anak kita yang menyiapkan nantinya sebagai generasi emas, generasi muda emas. Ya. Dalam hal gerakan silat, akan tetapi bagaimana dia sebagai seorang pendekar yang jiwanya tertempa dan mampu beradaptasi, mampu sebagai pendekar, bukan berarti pendekar itu jago dalam bertanding, akan tetapi mampu membawa dirinya di dalam setiap bentuk kehidupan yang tidak akan menyakiti dan mampu juga membangun bahwa ini adalah merupakan budaya bangsa kita yang harus kita kembangkan. Sehingga dalam hal ini Kabupaten BUOL memang itu kendala-kendala yang dapat kami lakukan untuk dorongan dari orang tua sangat bagus, hanya pada bentuk fasilitas yang kami sangat butuhkan untuk Kabupaten BUOL. Nanti kita akan juga sampaikan ke Dispora Kabupaten BUOL, kebetulan beliau adalah sekarang ini Kadispora yang baru dan beliau sangat bentuk Car Free Day yang menampilkan semua cabang olahraga di Taman Kota. Itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kepala Dinas Dispora Kabupaten BUOL. Baik. Dan semua cabang olahraga. Makasih, Baik, Pak Idris, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Apa yang menjadi harapannya kepada masyarakat maupun pemerintah agar olahraga pencaksilat ini bisa sukses dan berjaya? Apa harapannya, Pak? Sekaligus closing statement-nya. Silakan, Pak Idris. Ya, untuk Pemda BUOL, Pak. Kedengaran tadi. Ya. Halo? Ya, silakan Ya. Pak Idris. Ya, harapan kami pertama-tama kami selaku pengurus IPSI Kabupaten BUOL sekaligus sebagai pelatih, pertama mengucapkan selamat untuk Ananda yang dari itu selaku perwakilan tingkat Sulawesi Tengah, tingkat nasional ke kegiatan ini. Dan harapan kami, bila juga karena kita IPSI itu yang namanya IPSI, terkadang dipandang sebelah mata. Ya, itu yang pertama. Terkadang kita dipandang sebelah mata oleh Pemda. Ya. Di mana-mana, Pak. Kami yakin, kami percaya untuk wilayah Sulawesi Tengah ini, kita begitu, dipandang sebelah mata. Namun yang akan memberikan torehan prestasi itu kemudian ketika berprestasi kita baru mereka akui. Ya. Nah, dipandang oleh harapan kami selaku Pemda, selaku IPSI, harapan kami ke Pemda, lebih khusus kepada kami yang ada di BUOL, bahwa pencaksilat ini jangan hanya dipandang sebelah mata, karena pencaksilat merupakan budaya bangsa kita dan terlahir dari para pendekar-pendekar yang menggembleng sehingga merebut kemerdekaan tradisi ini. Dan yang palingnya itu kami harap kepada Pemda kami Kabupaten BUOL agar dapat
perhatikan sekaligus dapat memfasilitasi lebih lengkap daripada fasilitas yang kami butuhkan agar kiranya kami pun atau anak-anak kami pun mampu berprestasi dan mampu berbicara tingkat nasional. Baik. Kita mengikuti langkah-langkah Kabupaten Toli-Toli. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Idris, pengurus IPSI Kabupaten Bol sudah bergabung melalui telepon di kesempatan pagi hari ini. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya lanjut ke Pak Guntur. Tentunya kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Tentunya apa yang menjadi harapannya kepada seluruh pengurus IPSI maupun para pelatih dan anak-anak khususnya atlet pencaksilat usia dini sehingga ini juga bisa fokus berlatih dan mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga terus berprestasi. Apa yang menjadi harapannya sekaligus closing statement-nya. Silakan Pak Guntur. Tentunya harapan dari pengurus IPSI Kabupaten Toli-Toli khususnya di usia sekolah SD, SMP, SMA, marilah sama-sama kita membangun olahraga, khusus olahraga pencaksilat. Karena pencaksilat merupakan budaya bangsa yang tercipta dari keinginan untuk merdeka. Maka terbentuklah pencaksilat yang sampai sekarang masih berjaya untuk olahraga. Harapan kami kepada yang pertama kepada masyarakat khususnya yang mempunyai anak-anak remaja, dewasa, doronglah mereka untuk melakukan pelatihan pencaksilat. Kami terbuka, ada beberapa perguruan yang latihannya tempatnya di Gedung GOR, kemudian di Aula Pelabuhan Peri, ada juga di Tambun, ya ada beberapa tempat yang pelatih-pelatih yang ada. Dan kalau memang masyarakat susah berhubungan, tentunya kami siap menerima, kami tunjuk berlatih di perguruan ini. Kemudian untuk pendidikan, bahwa kami mengharapkan kepada seluruh kepala sekolah bisa menerima apabila ada pelatih-pelatih kami yang mengajukan membuka perguruan di sekolah Bapak. Tampunglah mereka supaya olahraga pencaksilat ini bisa berkembang dengan baik. Tentunya untuk usia dini. Ya, karena hambatan-hambatan itu tergantung dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak menerima, maka perkembangan olahraga pencaksilat di Toli-Toli tidak akan tercapai. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Guntur Yusuf, pengurus IPSI atau Ketua Ikatan Pencaksilat Kabupaten Toli-Toli yang sudah bergabung melalui di studio di pagi hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah dialog lintas pagi RRI Toli-Toli Bol dan Parigi Motong. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Tadi ada Pak Abdul Ghafar, Kepala Esdin Pembina Toli-Toli, kemudian Pak Feiben Korubu, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom. Kemudian Pak Idris, pengurus IPSI Kabupaten Bol yang sudah bergabung melalui via telepon. Dan Pak Muhammad Guntur Yusuf, pengurus IPSI Toli-Toli yang sudah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif lintas pagi di Pro 1